Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu saya ingin berbagi informasi kembali ya, masih terkait yang kita bahas tentang P3K 2024. Nah, bahasan kita kali ini adalah bolehkah mendaftar P3K 2024 lintas dinas Bapak Ibu. Nanti begitu lulus balik lagi. Nah, oke, tentu ada beberapa teman yang mungkin terfikir ke situ ya, karena formasi di tempat tugas sekarang penuh misalnya, sehingga mencari ke dinas lain. Nah, gitu ya. Bolehkah seperti itu? Nanti begitu diterima nanti, kemudian nanti lulus balik lagi. Nah, apakah seperti itu? Oke, untuk itu nanti silahkan informasi ini saya ingin bagikan kepada teman-teman honorer terutama. Untuk itu silahkan nanti disimak sampai selesai. Baik Bapak Ibu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara BKN Suharmen ya mengatakan bahwa honorer bisa mendaftar P3K 2024 lintas dinas asalkan masih dalam satu instansi pemerintah daerah. Artinya satu instansi di Pemda, Jadi bukan di lain daerah gitu ya, tapi daerah yang sama. Boleh ya Bapak Ibu, honorer bisa mendaftar P3K 2024 lintas dinas asalkan masih dalam satu instansi Pemda. Karena itu disarankan agar honorer yang tidak mendapatkan formasi di dinas tempatnya mengabdi, tempat tugas asal, mendaftar di dinas atau satuan kerja perangkat daerah lainnya. Disarankan, boleh ya. Oke. Nah, peluang honorer mendapatkan formasi P3K yang akan dilamar terbuka lebar asalkan tidak hanya fokus pada lowongan formasi di dinas asal. Ya, begitu ya. Oke. Kemudian para honorer seharusnya juga melihat peta formasi di dinas lainnya asalkan masih dalam satu Pemda yang sama. Pasalnya, formasi P3K 2024 yang disiapkan pemerintah daerah cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan atau nakes. Nah, Suharmen, Bapak Ibu menegaskan yang dilarang ialah honorer mendaftar pada formasi P3K 2024 di dinas atau SKPD lintas Pemda. Itu yang tidak boleh. Jadi lintas pemerintah daerah berbeda. Ya, kita bertugas di Pemda, pemerintah daerah A, kemudian mencari ke pemerintah daerah yang lain, ke Pemda yang lain, ke kabupaten kota yang lain, anggap saja begitu, itu tidak boleh. Tapi kalau masih di lingkup pemerintah daerah sendiri, ya berarti lintas dinas boleh, ya lintas boleh. Yang tidak boleh adalah lintas Pemda. Kalau lintas dinas boleh, tetapi harus dilihat dulu apakah formasinya tersedia atau tidak, gitu ya. Dalam artian kosong enggak sih yang dituju oleh kita itu, nanti dilihat. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jangan terpaku pada tempatnya bekerja. Oke, tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal. Larangannya kan pindah instansi daerah, nah itu begitu. Namun ternyata ada fakta lain terkait masalah ketersediaan formasi. Banyak honorer K2 dan honorer database BKN yang justru enggan mendaftar formasi P3K lintas dinas. Jadi pengennya di situ saja begitu. Ketika di dinas tempatnya mengabdi tidak membuka formasi jabatan mereka. Oh iya, gitu ya. Jadi kan banyak teman-teman, aduh sayang begitu dibuka laman pendaftarannya ternyata tidak ada formasi. Nah, ternyata ini boleh. Silakan mencari formasi ke dinas yang lain. Selagi dinas yang akan dituju itu memang benar-benar masih ada formasi. Gitu ya. Oke. Contohnya begini Bapak Ibu. Di sini koordinator wilayah Korwil ya, Perkumpulan Honorer K2 Provinsi Kalimantan Tengah misalnya, Tri Julianto mengatakan fenomena honorer enggan mendaftar P3K lintas dinas terjadi di dinas basah. Oh, jadi di dinas-dinas yang banyak uang mungkin penghasilannya berbeda, agak besar, enggan pindah, sementara formasinya tidak ada atau formasinya yang tersedia sedikit tetapi calon pelamarnya banyak. Nah, begitu ya. Ini yang terjadi. Sehingga dia enggan pindah ke dinas lain karena mungkin penghasilannya takut berkurang. Mungkin seperti itu kira-kira.
Lalu saat ini selanjutnya banyak honorer yang memilih untuk menunggu petunjuk dari pemerintah. Nah, butuh penegasan dari pemerintah bagaimana nasib kawan-kawan yang tempatnya bekerja tidak buka formasi dan enggan berpindah ke dinas lainnya. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi apa di sini? Bahkan saat ini sudah muncul usulan dari Honor K2 bagaimana jika mereka mendaftar P3K 2004 di luar dinas asal, tetapi begitu dinyatakan lulus P3K 2024 dikembalikan ke dinas asal. Apakah hal itu bisa? Nah, ini yang kita tunggu jawaban dari pemerintah. Itu ya Bapak Ibu. Oke, itu saja ya Bapak Ibu, informasi yang dapat saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Karena masih terus berlangsung sekarang pendaftaran untuk gelombang pertama tanggal 1 sampai tanggal 20 Oktober. Lanjut nanti tanggal 17 November 2024 gitu ya untuk pendaftaran di gelombang kedua. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa memberikan manfaat Bapak Ibu. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.